Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawa Zandi Laksono, nomor urut 21 dari Unit Kerja Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Saya akan menjelaskan terkait tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Tahapan yang dilakukan adalah identifikasi isu, kemudian tapisan isu menggunakan metode APKL, kemudian analisis isu dengan metode Family Tree untuk ditemukan akar permasalahannya, yang akan dilakukan rekomendasi solusinya. Isu pertama yang dibahas adalah database NSPK bangunan gedung belum optimal. Tampilan database NSPK bangunan gedung seperti yang terlihat hanya menunjukkan judul-judul produk tanpa memberi informasi peraturan terdahulu yang digantikan posisinya, sehingga menyulitkan pengguna, khususnya para praktisi di bidang konstruksi yang membutuhkan acuan dalam melakukan pekerjaannya. Sering ditemukan pada tahap evaluasi perencanaan, tim penyedia jasa membuat rancangan yang mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku karena ketidaktahuan. Isu kedua adalah monitoring progres advis teknis bangunan gedung belum menggunakan sistem digital. Selama ini monitoring progres advis teknis hanya menggunakan daftar simak manual yang mana berpotensi menimbulkan fraud karena human error atau miskomunikasi saat perpindahan file daftar simak yang biasanya dilakukan hanya melalui aplikasi bertukar pesan. Dampak lainnya adalah memperlambat proses revisi oleh pihak pemohon karena adanya jeda waktu pengiriman umpan balik daftar simak dari tim Direktorat BT-BGPL. Kemudian isu ketiga adalah perhitungan life cycle assessment sebagai syarat PBG yang sulit divalidasi. Perhitungan LCA ini masih belum diterapkan dengan baik di Indonesia, padahal di negara tetangga yakni Singapura sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Nah, dampaknya perhitungan ini tidak dilakukan dengan baik oleh para pemohon dan hanya dilakukan sebagai formalitas saja. Dalam jangka panjang bisa menimbulkan pemanasan global akibat perhitungan yang tidak faktual. Sehingga sebagai Smart ASN seharusnya bisa mengikuti perkembangan di dunia ini dan juga sesuai fungsi ASN, yaitu pelayanan publik, sudah seharusnya kita mempermudah pemohon PBG dalam menyediakan standarisasi ini. Dari 3 isu tersebut dilakukanlah teknik tapisan isu menggunakan APKL, yaitu berdasarkan indikator aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Dan didapatkan jumlah nilai yang paling besar adalah isu ketiga. Sehingga rumusan isu yang dipilih adalah sulitnya validasi perhitungan life cycle assessment sebagai syarat PBG di lingkungan cipta karya hingga tahun 2025. Isu prioritas tersebut selanjutnya dilakukan analisis menggunakan Family Tree agar diketahui akar permasalahannya dan diberi rekomendasi yang tepat sasaran. Berdasarkan analisis ini didapatkan akar permasalahan yaitu belum adanya kalkulator digital yang dapat distandarisasi di Indonesia serta belum adanya database input perhitungan dari produsen material. Dan berikut adalah 5 rekomendasi solusi yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis isu yang sudah dilakukan sebelumnya. Pertama adalah membuat kalkulator digital yang dapat distandarisasi dan diakses oleh seluruh wilayah Indonesia, kemudian membuat database input perhitungan berupa website sehingga bisa diperbaharui real time saat ada data terbaru dari produsen material, kemudian melaksanakan BIMTEK, pengenalan kalkulator digital life cycle assessment beserta database inputnya ke seluruh stakeholder. Kemudian sebagai jangka panjang juga perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap keamanan sistem karena memuat data-data teknis bangunan. Kemudian penguatan literasi digital ke seluruh stakeholder juga diperlukan sehingga lebih peka dalam mendeteksi ketidaksesuaian pada sistem. Hingga dapat disimpulkan isu prioritas yang menjadi tantangan dalam penerapan Smart ASN dan manajemen ASN di Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan adalah sulitnya validasi perhitungan life cycle assessment sebagai syarat PBG. Dan setelah dilakukan analisis isu, akar permasalahannya adalah belum adanya kalkulator digital dan database input yang komprehensif, sehingga solusi yang tepat adalah membuat kalkulator digital dan database input serta penguatan literasi digital kepada seluruh stakeholder agar produk yang dibuat dapat digunakan secara maksimal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.